Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ahmad Rubani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam sholat hajat. Jadi sholat hajat yaitu sama seperti sholat pada umumnya, akan tetapi yang membedakannya adalah yang dimana sholat ini pada niatnya dan iqomahnya. Yang iqomahnya adalah Assalamualaikum ya rizal ghaib, Assalamualaikum ya arwahal miqaddasiyah, agisuna biquwwatillah wansurna binasratillah wanzurna binasratillah ya gausu ya umana ya nuzaba ya abdallah ya kutubu qasadna ilaihi bi khurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan dengan baca Al-Fatihah. Nah, setelah kita iqomah, itu melafalkan niat, yaitu wasolli sunnatal hajati raka'atain lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, lalu kita mengangkat takbir pada umumnya dan membaca surat Al-Fatihah dan memilih ayat-ayat tertentu, seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat Amanar Rasul atau surah Al-Ikhlas. Pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali, selawat sebanyak 10 kali, dan doa sepenjaga sebanyak 10 kali. Dan untuk doa hajatnya itu ada pada bagian yang sudah saya jelaskan pada bidang 3 kemarin. Lalu masuk ke salat tasbih. Salat tasbih ini adalah salat yang dilakukan dengan membaca tasbih pada setiap gerakan-gerakan tertentu. Yang pertama adalah lapas niatnya adalah usolli sunatut tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Untuk pelaksanaan sholat tasbih, yang pertama adalah membaca rakaat pertama membaca surah At-Takasur, yang kedua membaca surat Al-Asr, dan rakaat ketiga membaca surah Al-Kafirun, rakaat keempat membaca surat Al-Ikhlas. Setelah membaca surah Al-Fatihah, lalu kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Nah, terus sesudah kita membaca Al-Fatihah, lalu kita membaca tasbih, lalu ketika ruku kita juga membaca tasbih sebanyak 10 kali, dan i'tidal membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud pertama kita melakukan tasbih 10 kali, lalu ketika duduk di antara dua sujud kita juga melakukan tasbih sebanyak 10 kali, dan ketika sujud kedua kita juga melakukan tasbih sebanyak 10 kali. Lalu ketika duduk di antara dua sujud atau duduk istirahat sebentar sebanyak 10 kali. Nah, sholat tasbih jika dikerjakan pada siang dianjurkan 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal, dan pada malam hari dikerjakan 4 rakaat dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Nah, seperti itu. Biasanya sholat ini dilakukan pada malam nisfu ya, sering dilakukan pada malam nisfu. Lalu lanjut ke sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih dan witir adalah sholat yang dimana dilakukan pada malam hari, yaitu pada malam Ramadan. Sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini juga ada yang mengatakannya 8 rakaat, dan ada juga yang mengatakan 20 dan seterusnya, tergantung pendapat masing-masing. Jadi untuk pembagian sholatnya juga ada yang 4 rakaat 1 kali salam, dan ada juga dalam 4 rakaat itu 2 kali salam. Nah, untuk tata cara pengerjaannya adalah sama seperti sholat sunat pada umumnya, yaitu pertama niat,
Terus yang kedua, rukun-rukunnya sama seperti sholat sunat pada umumnya. Terus untuk sholat tahajud adalah sholat yang dimana dikerjakan sebelum terbitnya fajar atau sebelum azan subuh dikumandangkan, yaitu biasanya dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaatnya pun tidak terbatas, boleh kita sampai ribuan, sampai seratusan, ataupun terserah kita. Paling sedikit, paling minimal yaitu 2 rakaat. Nah, untuk tata cara pelaksanaannya adalah yang pertama kita menyiapkan untuk sholat tahajud. Ketika kita mau tidur, niatkan untuk sholat tahajud. Jika kita bangun, lalu kita membaca doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka was'aluka rahmatuka Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, lalu setelah kita berdoa, lalu kita mengambil wudhu dan memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat boleh, dan juga 4 rakaat pun 1 kali salam boleh. Jadi dengan lepas niat sholli sunnatul tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat, boleh kita berdoa, dan doanya pun sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi masuk ke sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dimana kita sholat setelah waktu syuruk, atau kira-kira jam 7 pagi, atau sama dengan kita mendirikan tombak tinggi matahari, sama kita mendirikan tombak. Jadi jumlah rakaat paling sedikit yaitu 2 rakaat, dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap rakaat sekali salam. Nah, untuk dianjurkan pada rakaat pertama membacakan surat Asy-Syams, dan kedua membaca surat Ad-Duha. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita membaca doa, dan doanya pun sudah saya jelaskan. Nah, masuk ke sholat gerhana, yaitu sholat gerhana matahari yaitu kusuf, dan sholat gerhana bulan yaitu khusuf, yaitu sholat yang dikerjakan apabila kita berada pada posisi di tempat kita itu ada gerhana. Jadi gerhana misalnya seperti gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, jadi sholat ini dikerjakan seperti sholat pada umumnya, tetapi sholat ini yang membedakannya adalah apabila kita sudah ruku lalu membaca surat Al-Fatihah kembali, dan setelah itu rukunya 2 kali. Yang ruku pertama, habis itu kita naik lagi membaca surat Al-Fatihah, lalu ruku kedua, dan sholat pada umumnya. Nah, kan biasanya kalau sholat ini adalah dianjurkan dengan bacaan Quran yang lumayan panjang. Nah, jadi setelah selesai sholat biasanya melakukan khutbah yang benar. Khutbah ini diserahkan kepada orang yang sudah bertugas sebagai khutbahnya atau sebagai khatib. Nah, bedanya di sini adalah surat gerhana matahari dikerjakan dengan membacakan surat Al-Fatihah, dan dari surah Al-Quran tidak perlu dikeraskan. Sedangkan dalam surat gerhana bulan boleh dikeraskan dalam membaca surat atau ayat dari Al-Quran, dan disunatkan untuk membaca surat atau ayat yang panjang. Nah, masuk ke selanjutnya adalah sholat id. Sholat id adalah sholat hari raya, yang dimana sholat id ini adalah terbagi menjadi 2, itu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, yang dimana sholat ini dilakukan sebelum waktu zuhur. Nah, yaitu sejak terbit matahari hingga sebelum waktu zuhur. Nah, tata cara sholat id adalah
sebelum berangkat sholat id kita dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan disunahkan memiliki pakaian kita itu yang kita miliki yang paling bagus. Nah, juga memakai wangi-wangian bagi yang laki-laki. Setelah itu mengerjakan sholat id, dan mengerjakan sholat id biasanya dilakukan di lapangan terbuka apabila tidak ada halangan, dan juga boleh dilakukan di dalam masjid. Nah, untuk azan dan iqamah sholat id itu tidak ada itu biasanya dengan as-salatu jami'ah. Nah, setelah mendengar ucapan tersebut, lalu kita berdiri di saf masing-masing dan membacakan niatnya di sini adalah usolli sunatan Idul Fitri atau juga usolli sunatan Idul Adha rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu takbir pertama kita membacakan 7 kali takbir dengan bacaan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, dan takbir kedua membaca sama seperti tadi, tapi takbir kedua hanya 5 kali dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai sholat, lalu khatib pun naik mimbar. Nah, sholat masuk ke selanjutnya adalah sholat sunat taubah. Sholat sunat taubah adalah sholat yang dilakukan sekali seumur hidup. Biasanya dilakukan ketika seorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan dia mau bertobat, dan dimana sholat ini juga boleh dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, atau bahkan 6 rakaat dilakukan sebagaimana sholat sunat seperti biasanya dengan niat, yaitu usolli sunat taubati rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah kita sholat, lalu dianjurkan membacakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa taubata 'abdin zalimin la ayyilinku li nafsi darra wala naf'a wala maula wala hayata wala nusyura. Dan dianjurkan membaca juga sebanyak-banyaknya istighfar, yaitu Allah mantra bila ilaha illa anta waqtana wa nabduka na dikam satatu wa na'udzubika min syarri ma sanatu wa laka min matika la ya'udzu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu lanjut ke salat sunat rawatib. Salat rawatib adalah salat sunat yang dilakukan atau diringi pada salat 5 waktu. Salat sunat rawatib dilakukan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, yang tidak ada setelahnya itu ini dibagi lagi menjadi 2. Salat rawatib ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang salat rawatib ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad yaitu salat tersebut jika dikerjakan sebelum dinamakannya salat qabliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah. Ya, seperti itu. Niat menurut macam salatnya yaitu sama seperti salat pada umumnya, salat sunat yang dilakukan pada salat sunat pada umumnya. Lalu masuk ke salat sunat tahiyatul masjid, yaitu salat yang dimana apabila kita mengerjakan mau masuk masjid, maka kita mengerjakan disunahkan untuk salat sunat rawatib, dan apabila kita mengenalkan masjid juga kita dianjurkan untuk salat sunat tahiyatul masjid. Sama penyelenggaraannya juga sama seperti salat sunat, yang membedakannya adalah di niat saja. Nah, dan juga
apabila kita juga setelah mengerjakan sholat tahiyatul masjid juga boleh kita menyambungnya dengan sholat rawatib tadi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan dari saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.